C. Metode berpikir Burhani. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan epistemologi, Burhani menggunakan silogisme. Dalam bahasa Arab, silogisme diterjemahkan dengan qiyas atau al-qiyas al-jami' yang mengacu pada makna asal. Namun karena pengetahuan Burhani tidak murni bersumber pada rasio objek-objek eksternal, maka ia harus melalui tahapan-tahapan sebelum dilakukannya silogisme, yaitu pertama, tahap pengertian makulat. Tahap ini adalah tahap proses abstraksi atau objek-objek eksternal yang masuk ke dalam pikiran. Kedua, tahap pernyataan adalah tahap proses pembentukan kalimat atau proposisi atas pengertian-pengertian yang ada. Proposisi ini harus memuat subjek dan predikat serta adanya relasi antara keduanya. Ketiga, tahap penalaran tahlilat. Tahap ini proses pengambilan keputusan berdasarkan hubungan di antara premis-premis yang ada. Disinilah terjadi silogisme menurut Al-Jabiri. Dalam penarikan kesimpulan dengan silogisme harus memenuhi beberapa syarat, antara lain syarat yang pertama, mengetahui latar belakang dari penyesuaian premis. Kedua, adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti dan benar. Jadi epistemologi Burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun. Akal mampu untuk mengetahui seperti masalah baik dan buruk, tansin dan taubih. Epistemologi Burhani dalam bidang keagamaan banyak dipakai oleh aliran berpaham rasionalis seperti Mu'tazilah dan ulama-ulama moderat. Ketiga, keunggulan dan kelemahan metode berpikir Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani, kelebihan: kebenaran teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam yang bersifat universal sehingga menjadi patokan dan pedoman. 2. Pendekatan Bayani akan memperkaya ilmu fikih dan usul fikih. Kelemahan Bayani: yang pertama, ketika berhadapan dengan teks-teks yang berbeda milik komunitas bangsa dan masyarakat, teks tersebut belum tentu diterima oleh golongan lain. Yang kedua, ketidakmampuannya merespon perkembangan zaman. Irfani mempunyai kelebihan: yang pertama, segala pengetahuan yang bersumber dari intuisi musyahadah dan muhasyafah lebih dengan kebenaran daripada ilmu-ilmu yang digali dari argumentasi rasional dan akal. Kelemahan Irfani sangat subjektif, menilai sesuatu karena ia berdasar pada pengalaman individu manusia. Burhani, kelebihan Burhani: yang pertama, sistem berpikir dibangun dengan akal logika dengan menetapkan sejajar dengan teks suci dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kelemahannya sering tidak sinkron dengan teks dan realitas produk ijtihadnya berbeda jika dalam permasalahan ada yang diutamakan antara teks atau konteks. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kepada saudari Afiat, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa epistemologi secara terminologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian, pengertian, metode, dan validasi pengetahuan. Bayani adalah sebuah metodologi berpikir berdasarkan teks karena mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti kebenaran. Irfani adalah model berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas spiritual keagamaan. Sedangkan Burhani adalah metode berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan berdasarkan peruntutan logika. Sikap terhadap ketiga epistemologis di atas bukan berarti harus dipisahkan dan hanya boleh memilih salah satu di antaranya. Justru untuk menyelesaikan problem-problem dalam studi Islam, dianjurkan untuk memadukan ketiganya. Dari perpaduan ketiganya akan memunculkan ilmu Islam yang lengkap dan komprehensif. Kelak dapat menuntaskan problem-problem sosial kekinian dan keindonesiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekian pemaparan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum ya Pak. Teman-teman, itu tadi presentasi atau pemaparan dari kelompok 5 tentang epistemologi Burhani, Irfani, dan Bayani. Oke, saya persilakan pada teman-teman yang lain. Tadi saya melihat presentasinya Mas Haidar itu keren, cuma agak terpatah-patah dan masih membaca ya tentang bagaimana sih sekilas tentang tokoh-tokohnya, tentang menjelaskan tentang namanya epistemologi itu kan menjelaskan tentang bagaimana objek kajian dari studinya, perspektif tersebut. Yang kedua adalah bagaimana metodologis mendapatkan ilmu pengetahuannya itu, dan yang ketiga adalah bagaimana keluaran yang dihasilkan oleh beberapa perspektif tersebut. Oke, saya berharap ada ruang diskusi yang menarik. Silakan yang mau bertanya dulu, nanti biar kelompok 5 yang akan memberikan komentar. Monggo, saya persilakan. Mohon maaf agak ini ya, agak terganggu karena ini lagi juga ada acara di Prodi KPI. Oke, saya persilakan. Saya tanya kepada Mas Haidar kalau gitu. Mas Haidar, kira-kira dalam memahami ini dalam konteks pandemi COVID-19 ini ya, pandemi COVID-19 artinya apa? Ada beberapa misalkan penerapan hukum yang tidak disarankan untuk tidak berjamaah di masjid atau tempat-tempat ibadah, sehingga mendapatkan bukan menerapkan tapi ada ketentuan atau anjuran untuk melakukan sholat tidak secara berjamaah atau berjamaah di rumah, misalkan ada sholat Jumat di rumah dan sebagainya. Itu kalau dalam perspektif ini menggunakan perspektif Irfani, Bayani atau Burhani? Kelompok 5 atau khusus Mas Haidar, silakan. Halo. Suara saya didengar kan? Bentar Bapak. Oke. Berdasarkan Burhani Pak, menurut saya
Bagaimana itu? Karena dengan akal dan logika. Dengan akal dan logika. Atau tidak bayani? Karena berhubungan dengan hukum, dalil-dalil dan sebagainya. Sebenarnya titik poin perbedaan bayani dan burhani itu apa loh? Dari awal dari prosesnya atau proses mendapatkan pengetahuannya atau apanya itu yang apa? Atau perspektif yang digunakan ya, atau perspektif lebih tetapnya adalah perspektif yang digunakan. Pada perspektif yang digunakan, Pak. Ya, kalau bayani lebih pada perspektif apa? Kalau bayani pada teks Al-Quran. Ketika muncul kebijakan ulama, salah satu kebijakan ulama misalkan di pandemi itu kan sholat wajib itu hukumnya fardu kifayah ya. Sholat Jumat ya hukumnya kan fardu juga. Ketika dijalankan di masa pandemi ini terus habis itu menghasilkan hukum bahwa sholat berjumat tidak wajib. Itu bagaimana? Apakah bisa dilihat dengan perspektif bayani atau dengan perspektif burhani? Ini case study aja untuk melihat bagaimana kerangka analisis kalian dalam melihat sebuah fenomena itu. Kira-kira gimana? Perspektif bayani, Pak. Bayani. Oke. Jadi begini teman-teman semua yang saya banggakan. Jadi biasanya kajian-kajian tentang bayani ini lebih mengedepankan pada perspektif teks, kajian teks baik itu Al-Quran maupun hadis. Nah biasanya yang sering menggunakan ini adalah orang-orang yang punya perspektif di proses tafsir, yang kedua adalah di fikih. Maka banyak ulama-ulama atau akademisi yang dari studi Islam yang mengkaji tentang sebuah fenomena itu dilatar belakangi dengan perspektif kajian teks itu. Apakah sumber hukum yang ada itu sesuai dengan konteksnya atau tidak. Yang kedua adalah bahwa ada juga yang memang bersifat radikal. Sifat radikal itu adalah masih mempertahankan kaidah-kaidah hukum yang berdasarkan pada teks Al-Quran dan hadis. Maka banyak sekali akademisi dalam studi Islam yang mengkritisi tentang bayani ini, Artinya apa? Ada sebuah kecenderungan terjadi sebuah hegemoni terhadap perspektif dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis itu. Sehingga muncullah tokoh yang namanya Arkun, muncullah tokoh yang namanya Fajrul Rahman, muncullah tokoh namanya Abdullah Said yang mencoba untuk memberikan perspektif baru terhadap bagaimana cara menafsirkan kajian teks, baik itu dari teks Al-Quran yang bersifat nasakh maupun dari teks Al-Quran yang bersifat lahiyah dan sebagainya itu. Hal seperti inilah yang menjadi kalau biasanya dalam kajian komunikasi ini selalu dipakai sebagai kajian-kajian linguistik. Misalkan saya kasih contoh aja misalkan kajian tentang Argo, kajiannya tentang Fajrul Rahman, kajiannya tentang Abdullah Said. Fajrul Rahman dan Abdullah Said itu mencoba untuk mengkaji teks Al-Quran berdasarkan pada kaidah bahasa. Dia menggunakan perspektif semiologis. Nah, perspektif semiologis dihasilkan dari pola pikir dia. Kalau misalkan Fajrul Rahman itu kan dulu orang Arab misalkan, habis itu dia hidup di Prancis. Di Prancis pada saat itu memang
pergolakan ke ilmu pengetahuan lebih pada bersifat pada kajian bahasa, maka di sana ada tokoh-tokoh namanya Karl Sandervis, Roland Barthes, dan Ferdinand de Saussure. Ini mencoba untuk mencari makna dalam teks-teks yang terkandung, bagaimana simbol-simbol dimainkan, bagaimana hubungan antar simbol dan sebagainya, sehingga dia mengkajinya dengan perspektif bahasa. Nah, temuan dari beberapa tokoh, misalkan Arkun dan sebagainya itu, ini mendapatkan kecaman dari banyak akademisi Islam. Salah satunya adalah bahwa penafsiran yang digunakan atau tafsir yang digunakan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan yang dilakukan oleh misalkan pada perspektif Bayani ini. Banyak juga, salah satunya adalah banyak ahli fikih yang menolak dan kecenderungan itu. Seperti itu kalau terjadi problem pro dan kontra misalkan pada kajian teks dan bahasa. Yang kedua, pada kajian yang sifatnya irfani ini lebih cenderungnya kepada arah psikologis ya. Banyak tokoh-tokoh Islam yang memang mengkaji Islam itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia lakukan, baik itu bersifat pengalaman subjektif atau merupakan pengalaman seseorang yang bersifat intersubjektif. Salah satunya adalah misalkan di sini Al-Ghazali. Memang Al-Ghazali, terus habis itu beberapa tokoh-tokoh lain yang memang dalam kajian filsafat Islam disebut sebagai ahli tasawuf. Mereka mempelajari Islam berdasarkan pada pengalaman religiusitas, pengalaman keagamaan yang mereka dapatkan, baik itu bersifat individu dan sebagainya. Mereka mencoba untuk menerjemahkan dari pengalaman tersebut didasarkan pada ajaran-ajaran yang sudah ada. Ini metode dia, metode mencari ilmu. Kalau irfani tadi, metode pencarian ilmunya itu adalah didasarkan pada bagaimana kajian teks-teks itu. Jadi berawal perspektif yang digunakan itu adalah kajian teks Al-Quran dan sebagainya. Yang menjadi objek kajian dari irfan ini adalah salah satunya bisa saja kajian teksnya, yang kedua adalah bisa saja ngomong tentang hubungan antara teks dengan realitas, sehingga mengkaji realitas dengan perspektif teks Al-Quran. Ini irfani. Ini Bayani, ini tadi Bayani. Kalau irfani kajiannya lebih pada kejiwaan ya, pada unsur psikologis yang mengkaji tentang Islam dengan perspektif pengalaman individu, kejiwaan dan sebagainya, aspek spiritualitas dan sebagainya. Ini irfani. Maka banyak misalkan kalau kamu baca bukunya Al-Ghazali ini kan bagaimana proses dia dari awal sampai akhir, sehingga dia menemukan dengan pendekatan psikologis Islam dan sebagainya itu. Yang ketiga adalah pada perspektif epistemologinya Burhani ini mensintetiskan, modelnya itu kan sintesis. Jadi dia melakukan sebuah upaya pencarian pengetahuan. Ini tidak hanya didasarkan pada konteks teks, tidak hanya didasarkan pada konteks pengalaman ritualitas, akan tetapi dia melakukan sebuah observasi dari beberapa macam kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang bersifat realitas, dan juga mencatat keterhubungan antara teks dan konteks, sehingga dalam metode observasi yang dilakukan, sehingga akan menemukan sebuah kesimpulan yang nanti kesimpulan tersebut itu bersifat objektif, rasional, dan empiris. Ini Burhani. Ya benar kata Mas Haidar tadi, kalau Burhani ini lebih dipakai pada akademisi yang moderat, dan juga dipakai juga oleh akademisi yang sifatnya outsider juga. Tapi banyak juga akademisi Islam yang mengkaji tentang ini. Salah satunya tadi ada misalkan dalam kronologisnya itu kan ada Arkun, ada Fajrul Rahman, ada Abdul Said, yang terakhir misalkan dengan pendekatan
pendekatan Bayani Burhani ini ada misalkan profesor kita Prof. Amin Abdullah yang menggodok konsep integrasi interkoneksi itu. Jadi dalam melihat mentesiskan sebuah kejadian yang hubungannya antara teks dan konteks ini didasarkan pada sebuah observasi yang mendalam sehingga melibatkan banyak perspektif dalam mengkaji Islam. Jadi banyak perspektif, bisa menggunakan banyak perspektif sehingga menghasilkan sebuah sebuah pengetahuan baru yang ini mampu memperbanyak kasanah dari studi Islam itu sendiri atau kasanah pengetahuan yang dihasilkan dari proses mencari ilmu pengetahuan itu. Begitu kira-kira tentang Bayani, Irfani dan Burhani. Selanjutnya bisa Anda baca dari beberapa tokoh-tokoh, misalkan saya lebih kalau saya ini lebih mendalami pada Burhani. Saya lebih mendalami pada Burhani, tapi dulu banyak teman saya juga yang mendalami tentang Irfani, misalkan basicnya psikologi, mereka lebih mendekat dengan epistemologi Irfani. Ada juga dari teman-teman yang memang yang selalu mengkaji tentang Bayani dengan perspektif humaniora atau kajian humaniora dalam bentuk teks, kajian teks dan historis teks itu. Begitu teman-teman. Jadi memang untuk melakukan studi Islam itu banyak perspektif, tinggal Anda memilih. Pak, pertanyaannya adalah Pak, kira-kira nanti saya menggunakan apa Pak ini Pak dalam mengkaji tentang Islam? Ya bebas saja, bisa saja mengkomparasikan ketiga-tiganya. Bisa dari teks dulu dengan historisnya, yang kedua adalah dari pengalamannya, dan yang ketiga adalah membuat sintesa dari banyak pengalaman-pengalaman yang ada, dari banyak kejadian-kejadian yang ada, sehingga menjadikan sebuah sintesa itu disebut Burhani itu. Monggo, ada pertanyaan tentang Irfani, Burhani, dan Bayani. Bayani, Irfani, dan Burhani. Ya, saya melihat tulisan dari sekedar kritik aja, kritik saya terhadap tugas dari kelompok 5 ini hanya sekilas tentang masih bersifat umum ya, belum spesifik pembahasannya. Saya berharap tadi apa yang disampaikan Mas Haidar itu dimasukkan dalam tulisan dalam bentuk tugasnya ini. Seharusnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana seperti apa, misalkan rumusan masalahnya adalah seperti apakah epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani itu ini sudah. Jadi saya melihatnya semuanya masih di rumusan masalah kedua. Dan yang pertama, yang kedua adalah bagaimana historis dari epistemologi tersebut. Ini belum ada yang mencakup pembahasan tentang itu. Dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh, bagaimana pemikiran para tokoh-tokoh tentang dari beberapa epistemologi tersebut itu juga belum ada. Sehingga nanti dari aspek definisi tentang epistemologi Bayani, Irfani, Burhani, yang kedua adalah ngomong tentang historisnya, dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh. Dalam ketiga perspektif ini kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan tentang perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh banyak dalam ketiga epistemologi ini. Ya, kalau mau direvisi silahkan direvisi. Saya berharap nanti, karena ini poin besar terhadap sebenarnya kajian studi Islam ini pada basicnya ini sebenarnya adalah memahami ini dulu. Sebenarnya titik poin dari melakukan belajar studi Islam itu kita harus tahu dulu epistemologi dasar dalam studi Islam oleh kebiasaan Islam itu sendiri. Lah, Bayani, Irfani, dan Burhani ini berada di mana? Ini adalah kecenderungan atau kebiasaan akademisi Arab Saudi sebenarnya. Jadi kebiasaan bangsa Arab, epistemologi ini adalah merupakan kebiasaan atau bukan kebiasaan atau memang pakem yang sering dilakukan oleh akademisi di bangsa Arab ya, bukan Arab Saudi ya, tapi bangsa Arab atau yang menggunakan budaya Arab gitu.
Nah, ini sering dilakukan. Maka banyak juga tokoh-tokoh yang ikut aliran, misalkan di aliran Bayani ini menjadi sekuler. Jadi menjadi radikal. Banyak tokoh-tokoh yang di Bayani menjadi radikal, harus sesuai dengan teks yang ada. Maka ahli fikih itu ternyata ya radikal, memang radikal, sesuai dengan teks yang ada, sesuai dengan ayat suci yang ada dan sebagainya. Sebenarnya kebanyakan orang fikih itu ya bersifat radikal, harus disesuaikan dengan teks dan teks Al-Quran dan hadis. Nah, kalau saya jadi orang ahli fikih juga akan bersifat seperti itu. Tapi ketiga perspektif ini saya menemukan dalam satu tokoh. Ya, ketiga perspektif ini yang bisa mengkolaborasikan ketiga perspektif ini, saya baru menemukan beberapa tokoh, ya 3 tokoh. Yang pertama adalah Cak Nurkolis Majid, yang kedua adalah Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan yang ketiga yang terbaru yang viral ini adalah Gus Baha. Saya menemukan beliau ini menggunakan tidak bertumpu pada satu epistemologi, tapi menggunakan 3 pandangan dalam mempelajari Islam sehingga menemukan pengetahuan baru tentang Islam. Misalkan Gus Baha dalam konteks pembahasan di penempatan hukum dan penyikapan terhadap realitas yang ada, selalu menggunakan 3 perspektif ini, dari konteks teks, dari konteks pengalaman individu, dan yang ketiga adalah dalam konteks bukan teks tapi konteks. Teks itu diinterpretasikan sehingga menghasilkan sebuah justifikasi atau kesimpulan. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan sekilas 3 epistemologi ini? Halo? Atau kira-kira dari pemaparan kelompok 5 dapat diterima oleh teman-teman semua? Oke, Pak. Bisa ya? Mau bertanya, Himayatul? Semakin sulit ya? Sulit dari apa? Semakin sulit dari ini, sulit dari perspektif dulu SMA Anda ya? Iya. Halo. Semakin sulit ya? Ya, belajar studi Islam itu ya harus sulit, karena ini core values keilmuan UIN Sunan Kalijaga. Jadi semua harus ada proses integrasi, interkoneksi seperti itu. Yang pertama, basic dasar yang harus dilakukan adalah Anda mampu bagaimana melakukan studi Islam, sehingga nanti melakukan studi Islam dianggap sebagai objek kajian dengan perspektif, misalkan banyak sekali prodi-prodi, keilmuan prodi. Kalau Ilkom ya menggunakan perspektif ilmu komunikasi dalam mengkaji tentang Islam, gitu kan. Kalau KPI mengkaji dengan perspektif komunikasi, perspektif Islam, mengkaji Islam dalam perspektif media masanya, gitu kan. Bagaimana media massa itu mengkonstruksikan Islamnya kayak apa? Artinya apa? Islam yang realitas sesungguhnya itu kan berbeda dengan realitas yang dibuat oleh media massa. Sehingga terkadang dalam Islam dalam media massa itu berbeda dengan Islam yang Islam di media massa itu kan buatan media massa, itu kan dikonstruksikan seperti itu. Dan bisa saya juga ngomong tentang identitas, itu kan ini kalau dari KPI, dalam aspek sosiologis juga akan berbeda lagi ya sininya. Nah, inilah yang disebut sebagai memperkaya Islam. Itu adalah ketika Islam dijadikan objek kajian dengan banyak perspektif gitu. Jadi dengan perspektif ilmu komunikasi akan menghasilkan pengetahuan baru tentang Islam. Dengan perspektif sosiologis akan menghasilkan pengetahuan baru tentang Islam. Dengan perspektif antropologis akan menghasilkan pengetahuan baru tentang Islam. Sehingga Islam akan menjadi kaya dan menarik.
Sehingga dalam konteks ini dengan melibatkan banyak perspektif, Islam ini akan membumi. Harapannya adalah Islam itu akan membumi. Yang kedua adalah Islam itu bersifat kontekstual. Tidak melulu bahwa mengkaji tentang Islam itu hanya mengkaji tentang tafsir, mengaji tentang tafsir hadis, tafsir Al-Quran, pengkajiannya dalam tafsir fikih dan sebagainya. Tidak hanya itu, sebatas itu saja. Oh, ternyata kalau Islam dijadikan sebagai objek studi, maka akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru tentang Islam itu yang muncul. Ya tentunya ketika semua pengetahuan, perspektif pengetahuan tidak Islam itu dalam mengkaji Islam itu tentunya juga nanti akan juga berhubungan dengan kajian ajaran, teksnya juga sebenarnya. Karena bagaimanapun dalam mengkaji studi, dalam melakukan kajian studi Islam itu tidak akan terlepas dari aspek historis bagaimana Islam itu muncul dan bagaimana ajaran-ajaran Islam itu yang membedakan dengan agama yang lain. Oke, bisa dipahami teman-teman semua? Bisa ya. Oke, besok semester. Besok giliran kelompok 6. Sebentar saya lihat. Besok kelompok 6 itu ada Syakira, ada Sahuda, ada Nurul, dan ada Dinda. Besok pembahasannya adalah metodologi studi Islam. Metodologi bedakan nanti tolong dikasih pengantar perbedaan antara metodologi dan metode itu apa. Silakan dibahas di situ. Perbedaan metodologi dan metode itu apa? Yang kedua adalah ketika ada kategorisasi atau perbedaan dalam metodologi studi Islam, siapa tokohnya? Ya, seperti tadi yang saya utarakan untuk kelompok 5, ini cara memahaminya seperti itu. Nah, yang kedua, ketika sudah ada tokoh-tokoh dalam perbedaan dalam melakukan metodologi studi Islam itu, silakan nanti Anda bikin sebuah kategorisasi atau yang mengilustrasikan perbedaan dari beberapa sudut pandang dalam metodologi studi Islam itu. Ya, saya berharap seperti itu untuk kelompok 6. Jadi kalau referensi gampang sih sebenarnya. Kalau referensi gampang, tinggal Anda diketik di Google Scholar, cari metodologi studi Islam. Saya yakin akan banyak muncul tulisan-tulisan tentang metodologi studi Islam. Bisa saja Anda mengambil referensi itu lebih dari 10 malah bagus. Kalau hanya 1, 2, 3 malah tidak bagus. Ya, misalkan ini ada empat orang, 1 orang untuk membaca 2 artikel tentang metodologi studi Islam. Nah, nanti kan kalau 4, 2, 2 berarti 8. Dari 8 tersebut silakan Anda diskusikan. Dari hasil tugas kelompok itu ya hasil diskusi kalian sebenarnya. Hasil diskusi kalian sebenarnya dalam memberikan hasil dari beberapa review yang dilakukan oleh teman-teman itu. Sehingga menjadi sebuah kesimpulan kelompok dan baru ditulis dalam sebuah laporan, terus habis itu barulah dipresentasikan. Gitu teman-teman ya, untuk kelompok 6 hari Selasa kelompok 6. Sebentar. Oh ya, hari Selasa untuk kelompok 6. Dipersiapkan, begitupun juga untuk kelompok 7 sampai kelompok 10. Nanti kalau sudah kelompok 10 sudah selesai, nanti saya akan kasih materi dan akan melakukan pretest kepada kalian semua tentang beberapa materi yang sudah dilakukan. Sesudah pretest, silakan dikumpulkan hasil review semua bersifat individu. Jadi dari pertemuan 1, dari bahan diskusi pertemuan 2, pertemuan 3, dari bahan diskusi kelompok 1, 2, 3 sampai 10, Anda bikin review
bersifat individu. Reviewnya adalah apa saja yang sudah kita pelajari di studi Islam, poin-poinnya apa aja, dan yang terakhir adalah apa nilai yang bisa diambil dari mata kuliah ini. Yang nanti nilai-nilai tersebut bisa Anda interpretasikan atau Anda implementasikan ke depannya. Begitu teman-teman. Saya mohon untuk kelompok 6 akan lebih baik lagi di hari Selasa, dan begitu pun juga kelompok 7, kelompok 8, 9, dan 10. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Bapak.